Anak sambung kitabnya udah mulai bab pun di luar. Jadi sambung di dalam kan anak permohonan permintaan dibaca di luar masalah suami istri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Yang tulisan salah, yang jadi durhaka. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Setelah pengarang kitabnya disebut basmalah, dipuja Allah, selawat salim ke Nabi kitanya, penutup segala Nabi dan Mursalin, keluarga dan sahabat sekalian. Tujuan dan maksud yang pertama daripada menulis kitabnya, nasabah kepentingan yang takut terjadi ada uri yang suami roh but yang mengakibatkan ganyan durhaka terhadap suami. Maka termasuk kewajiban ada mandum urenang gemeruno dan begitu pula hukum taat kepada suami. Tujuan supaya segala amal kebaikan terpelihara dan manfaat pada uruh akhirat. Karena beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia ini, maka pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Karena apabila dalam udip dunia uri yang durhaka kepada suami, tinggal pada uruh akhirat timbullah penyesalan, maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu menyampingnya uruh akhirat timbul penyesalan yang hanya berguna li. Maka perlu dan ketahui segala sesuatu pekerjaan yang berefek kepada durhaka kepada suami, seperti firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'ul mujrimina fihil hasrah wa nadamah. Artinya pada hari kiamat itu tiadalah beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa padanya oleh
citanya dan sesalnya. Orang akhirat ingat hanali manfaat gedanya menyesal atas segala tindak tanduk gedanya mata di dunia yang mengakibatkan durhaka terhadap suami dan lainnya. I'lam artinya ketahui olehmu bahwa sungguhnya durhaka perempuan akan suaminya itu memberi fitwa oleh beberapa ulama, yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegakkan akan suaminya daripada mengaman sama ida waktu atau lainnya, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang mana tempat daripada badannya. Berdasarkan kepada beberapa fitwa para ulama, apabila orang ini durhaka terhadap suami tergolong dalam dosa yang amat besar. Contoh, suami napu yang kena hubun dengan isteri katnya oleh isteri gedegah, baik merupakan bersetubuh ataupun menyentuh di mana tempat yang diingin oleh suami, yang berenang tergubung dosa yang besar. Dan demikian lagi durhaka sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya, sama ada suaminya itu hadir atau gaib atau keluar kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Contoh yang seterusnya yang merupakan dosa urin terhadap suami, buhna suami di kampung atau kerja merantau urinang gedebit daripada rumah tanpa izin suami, walaupun kebiasaan untuk belajar ilmu yang bukan fardu ain. Maka tiada durhaka ia keluar karena belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Menjaga tentang masalah haid dan nifas dan kejabat ilmu yang fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf yang tingkat fardu ain yang anak berdosa. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu. Bahkan kan berdosa wajib urinang gedebir untuk yang meruno hukum haid, nifas dan segala yang fardu ain di bidang ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Dan haramlah atas suaminya menegahkan istrinya daripada keluar. Jika suami gedam, suami berdosa karena ia hendak menuntut fardu ain. Menyauri dan gedebit tidak merenung fardu ain. Apabila suami gedam, suami berdosa. Jikalau tiada ia alim, yang suami hanya sanggup dari gero, menyusahkan suami na ilmu tentang masalah tersebut dan ada kesempatan untuk dari gero, dan jin ada gedam promo debit untuk belajar. Adapun jikalau ada yang alim, niscaya wajiblah atasnya mengajarkan istrinya itu. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, lagi durhakalah ia. Suami na ilmu dan na kesempatan untuk ajari uri nangganya hukum-hukum yang fardu ain, yang wajib ubrono dan uri nang harum debit. Dan jadi durhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Termasuk penyebab yang jika durhaka urinang kepada suami, suami ingin berpindah tempat dari sebuah kota ke kota yang lain, sebuah nagro ke nagro yang lain, urinang hanggetin ikut serta berpindah.
yang urinang yang jadi durhaka. Dan durhaka pula sebab minta lagi menolak anak akan pintu ketika mendatangi mengendaki masuk suaminya kepadanya. Suami dua guna tamang rumah atau lang kamar oleh rumah ketuk pintu kedua pintu ini jadi durhaka. Dan durhaka pula sebab minta ia akan talaknya urinang hanagala ali ke suami giyu tali dro yang durhaka cip. Dan durhaka pula sebab masam mukanya kemudian pada pun senyum-senyum di ke suami marudo oleh puaka nama kenang li ka masam muka berubah muka bersih dan senyum kepada masam yang mengakibatkan durhaka pula urinang terhadap suami. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi durhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam fikih. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan dikalau dengan satu lahzah sekalipun, niscaya tiadalah wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaian pada pasal itu. Apabila tatkala paduk penyebab yang durhaka urinang kepada suami yang giur kalan dalam kitab fikih. Hanade dilanjutkan ino buno hanya beberapa contoh saja. Apabila tidak urinang aruh luput but yang durhaka ganyan kepada suami walaupun tiket mata terjadi dalam satu hari yang pertama nafkah orangnya nana wajib diberi oleh suami dan menanti dikedi katru giliran blo baje blo pakaian hana wajib diberi oleh suami karena dasar dalam kitab fikih masa ganto pakaian ke dalam titun karena menuruti musim kenenang kemerubahan sif kharif syita arabe na musim kumda na musim kum bajut na musim hujan lebat dan musim hujan pengering, dan pakaian yang dibutuhkan berlainan menurut masa masing-masing. Apabila urinang durhaka kepada suami dalam giliran beliau pakaian yang pakaian hana wajib beliau menanti dalam surau iklim mata dan durhaka nafkah hurungan gugur hana wajib diberi oleh suami. Dan tiada pula wajib gilirannya jadi suaminya na dua berboh isteri pada tu giliran dua isteri yang ke durhaka hana wajib. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahwa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya. Suami apabila bauring inonggannya karena tanda-tanda durhaka yang kali juga dilikut nyan oleh suami diberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang pertama pisah ranjang hingga balik daripada durhaka itu natrik pisah ranjang sehingga urina ke normal kembali hanade bubut yang mengakibatkan ganyan durhaka. Kepada kebajikan taat pula kembali urina kepada kebajikan kaget lemah suami taat kepada suami. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun nyankan per hari per bulan tapi bisa tahunan 2 tahun hanagat 2 tahun hanagat tahun kuliah kaget
yang baru mutapat lah. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang durhaka oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada durhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun, dan bahwa menyiksa oleh Tuhan akan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, yaitu di dalam neraka. Terhadap orang yang durhaka kepada suami, gelaknat oleh segala malaikat. Menyawat adanya laknatnya carut. Orang yang durhaka terhadap suami gejarut oleh malaikat, yang malaikatnya berbuat bakti anak durhaka kepada Allah sekejap mata. Jadi sangat benci orangnya apabila orang durhaka terhadap suami. Dan terhadap orang yang durhaka benar disiksa oleh Allah, yang Allah bersifat kekerasan di dalam tempat yang hina, di dalam neraka hina. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anhuma, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas sekalian, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan mukanya. Sayyidatina Aisyah pernah berkata kepada orang-orang inang menyogata-gatanya dan tepur padumna leha suami gata ada gata kasiap untuk tertampuk abe bagaki suami dengan muka tumnan tatim puhinadro dengan muka tertampuk abe bagaki suami karena letat hak yang harus dipenuhi oleh orang terhadap suami katanya. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahwa sungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya anak mamaku si Anu namanya itu meminang akan dikau, maka kabarkan olehmu akan daku apa hak suami atas istri. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia, niscaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Oleh hakim riwayat sabuh cerita tidak orang geja bak Nabi geja pegah gaknya orang kena jak pinang, tapi anak saudara anak saudara sepupu kena pinang gaknya. Katanya mbak Nabi pupu hak suami atas istri, nanti pegah lihat menyolong sanggup untuk lun siap untuk kawin. Maka sabda Nabi SAW setengah daripadanya itu, jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilat itu perempuan akan dia dengan lidahnya, sungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Pegah ni Nabi kepada orang inang yang laki nasihat bunuh dekedi dako ili darah ba hidung gelih le uri nonggaknya dengan lidah nyan golong gekerjakan hak suami yang sepenuhnya. Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahwa sujud ia bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan bahwa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas istrinya. Selanjutnya Nabi nepegahlam nasihat kepada orang yang laki nasihat kuno, dekedi Allah beri izin manusia sujud kepada sesama manusia, Nabi akan geberantahkan istri untuk sujud kepada suami berdetuk gua rumah.
Maka berkata oleh perempuan yang betul, tiada itu demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya. Jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekalku di dalam dunia ini. Urino yang menjalankan nasihat bunoba Nabi, dia pegah li Nabi kepada urinangnya, gekul laju menyolagainya, hak suami ada isteri lon hana siap megawin selama udip dalam dunia ini. Dan sungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah SAW bahwa sungguhnya ia tak kala datang kemudian keluar ia kepada satu jenazah, maka melihat ia akan beberapa perempuan mengiringi akan jenazah. Maka bersabda ia bagi sekalian mereka itu, adakah kamu menanggung serta bersama-sama dengan orang yang menanggung? Maka sembah kamu sekalian tiada. Maka bersabda ia, adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan dia? Maka sembah kami sekalian tiada. Maka bersabda Nabi SAW bagi sekalian, baliklah olehmu sekalian, tiada ada ziarah dan tiada ada fahala. Maka sekalian perempuan mereka itu disuruh tawakuf di dalam rumah mereka itu, karena mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Niscaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat. Bagi segala laki-laki seperti barang yang diceritakan di dalam beberapa khabar. Nabi SAW nakalan urinang jaintan jenazah kubur. Ngedegur li Nabi yang urinang yang jaintan jenazahnya na dugulang kuruna apa kejajak di alehero. Hana ika mau jajak kero. Yang gedanya lo bunuh wadah semayang main urinang yang naruh semayang main. Hana aja. Maka ke Nabi jauh rumah. Masing-masing kena lako rumah, khadam lako di rumah lebih lefala daripada intat jenazah. Seperti barang yang dikhabarkan di dalam beberapa khabar, sesungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi SAW, maka bersabda ia begini, apa bicara engkau? Tiraurinang roba Nabi kitanya penahai dan sampaikan. Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahwa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Luna rencana padum-padum roh uring inang nemegeno merumpok dengan Nabi. Maka bersabda ia, karena apa? Pu perleja geno. Maka sembah perempuan dukul leurinang uno, yaitu adalah sekalian mereka itu bahwa berkata semuanya bahwa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah laki-laki. Lagi dihabaskan kita sebab hak mereka itu di dalam rumah, dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginannya bagi segala mereka itu, dan difardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu, dan menjadikan ia bagi mereka itu akan perang sabilillah dan hadir berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan ia akan mereka itu dengan khitab, tiada kita. Maka apa bagi kita ganti barang yang mengaruniai Allah akan mereka itu. Jadi laporan tiraurinang Mbak Nabi nyaurinang mandung belakejak kena merumpok dengan Nabi. Gedanya dengan Nabi pu perle dia merumpok ngelun
dijawab dari orang inang kuno nyono na masalah kan masalah hubun na masalah rayudah Allah kepujit kamu rinang di bawah tangan uragam. Maksud di bawah tangan, di bawah perintah uragam. Gatu oleh Allah kamu urinang di bawah perintah uragam. Olehnya kamu gelap hino rumah anju jalan. Olehnya apa yang henggaknya kamu turut dan wajib kamu khidmah kepada suami dan orangnya wajib jangan perang sabil, jangan perang kafir, mati syahid, nafalah wajib hadir salat berjamaah dan Allah Ta'ala pemandang dalam Quran ngekitab ke orangnya ke uragam hantam ngekitab ke kamu urinang puna gelantau lain yang tabi fahala ate kamu bubut lagi perang tabi uragam lagi hadir berjamaah dan lagi khitab Allah kepada uragam mandum. Maka heranlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebaik-baik ibadat. Pu ibadat akan tajuk kurinang yang jituk kelebihan uragam mono. Dan berkata ia, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan daripada pekerjaan agama Allah Ta'ala daripada engkau. Pun nilai puja rinang muno lagak tak kata pegahaba talake ibadat ke urinang yang sebanding dengan perang sabil berjamaah dan khitab Allah kepada uragam daripada engkau. Kemudian maka bersabda ia, simpankan olehmu daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam, bahwa sungguhnya sebaik-baik taat salah seorang daripada kamu bagi suaminya itu menyamai ia akan kebaikan ini semua. Singkat menteng jauh le Nabi dah di antara kata urinang yang gethat taat kepada suami yang sama fala lagi suami berperang, suami berjamaah dan suami menerima perintah daripada Allah. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahwa sungguhnya seorang Badawi datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia bahwa sungguhnya engkau telah menyeru engkau akan segala manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku tiada percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang engkau perlihatkan akan aku. Yang sebagai dalil Allah kagijo keurinang yang getang ke suami fahla lagi fahla perang sabil ba uragam dan menanjit fala menghadirkan jamaah. Tu tira urang ba Nabi kepegah lon hanalong percaya ron menyogolong Nabi mukjizat keterangan tentang kebenaran ron. Maka sabda baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nekeli Nabi ba urangnya apa yang engkau kehendaki, pemaksud dan tujuan ron. Maka berkata ia, engkau suruh akan pohon haram yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon haram yang kering lagi sudah lama. Kenuraga monoba Nabi nyona ba kaya yang kado ka karamati apa Cina hoi dia budijak bakai nyan ukeron. Maka bersabda bagi Badawi itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakun li Nabi ba urang Badawi yang jalake mujizatnya, pergilah engkau dan kata olehmu baginya bahwa sungguhnya Muhammad
yang memanggil akan ikau. Guyuja urung Badawi benar bawa kaya yang katu keringan ya pegah Nabi guyuja kah tadi. Maka pergilah ia dan berkata ia gujak tu Badawi benar bawa kaya yang katu yang dia pegah. Hai pohon haram perkenankan olehmu akan Muhammad. Hai bakaya haram jauh Nabi luhur kata kajak kedekatan, maka bahwa sungguhnya ia memanggil akan ikau karena Nabi luhur kata, maka bergerak-geraklah pohon haram itu. Mau tu bakaya benar daripada pihak yang kanannya daunan Muhammad dan terjabutlah segala akarnya. Teliuk uga dan bergerak kepada sebelah kirinya. Orang di Muhammad Rawi, maka tercabut pula segala akarnya. Kata dia ukur Raunan dan Rawi, maka tidak ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia ukur Rawi dan Raunan, maka ia benar tidak kepada Nabi, maka taklah hampir ia kepadanya memanggil ia. Batin kata bakayanya Nabi kentu assalamualaikum ya Nabi Allah, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam waalaikumsalam. Maka berkatalah oleh Badawi itu, rupanya orang Badawi yang jauh belum beragama Islam, kena kalian betul-betul Pak Nabi na mukjizat, maka wadai kalian bakaya lakinya wadai keberadaan Nabi tidak. Maka berkatalah Badawi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kata mau Islam. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadailah akan dikau ini. Bukan fitnya karena benar dia lagi mukjizat karena pakai tidak Pak Nabi gedanya bukan fitnya artinya mukjizat ini. Kasih mujizat yang berkata, maka berkatalah ia kafa artinya memadailah. Kemudian menyuruh Nabi akan pohon haram kembali ia kepada tempatnya. Maka ia bunuh lalu menghadap Nabi guyu riwang jadang baksatlum. Maka berkatalah oleh Badawi itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan satu mujizat yang tidak pernah meminta akan dikau oleh yang lain daripada aku. Rupanya bunuh kepada kasih duduk ke tamah laun. Bila kita berdoa mujizat yang anak pernah rujuk di Nabi kepada orang lain, maka izin olehmu bahwa aku sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Bila ke izin lu sembahyang lima bersujud yang di luar sembahyang. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Getham di Nabi selain kepada Allah, hadir dia sujud-sujud. Dan jikalau harus bagi seorang bahwa sujud ia bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya aku suruh akan sekalian perempuan bahwa sujud semuanya bagi suami mereka itu. Sekiranya Allah keizinkan manusia sujud kepada manusia, sungguh Rasulullah akan diperintahkan oleh sujud kepada suami, karena membesarkan bagi hak suami mereka itu, karena rakyat hak suami kepada istri. Maka mendahulukan Rasulullah SAW akan segala hak segala suaminya atas tiap-tiap segala perempuan, hingga mendahulukan ia akan hak dua ibu bapaknya. Karena rakyat hak suami menyauri nengkala kawin karena suami yang rakyat hak suami dengan dua ibu bapa, katingai dua ibu bapa dilihat seperti barang yang akan datang daripada tarikh. Nau kehendak penggemar orang untuk berbuat baik kepada suami pada meraihkan bagi hak dua ibu bapanya dan zotnya. Nau kehendak pegang pelihara hak ibu bapa dan hak suami atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, cerita lam yang sangkut dengan raya
hak ibu bapak dengan hak suami dengan hak dua ibu bapak. Ini merah-merah juga untuk papiu. Kan kajian ini atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar dan lanjutan. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan beberapa materi daripada Abu yang menyangkut dengan suami istri, maka sekarang kita masuki ke dalam sesi tanya jawab. Maka untuk yang pertama, sesi tanya jawab langsung untuk 3 orang. Kepada penanya kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya kepada Abu? Ada? Mungkin belum ada. Kalau memang tidak ada, kita bacakan saja pertanyaan yang masuk melalui via SMS. Untuk pertanyaan yang pertama, Abu yang kami hormati, kapan seorang istri boleh memfasah suaminya karena tidak memberikan nafkah oleh suaminya selama 3 hari berturut-turut? Alasan suami karena tidak ada uang, tetapi untuk membeli rokok selalu ada. Terima kasih. Nafkah diwajibkan per hari, kan per bulan, kan per tahun. Terbit matahari sampai terbenam matahari, perharinya suami wajib menafkahi istrinya. Jadi anak kebah uro kedua uro kele, kecuali dona mentong sangat-sangat cinta kepada suami. Di hari pertama saja anak lupa nafkah karena hak untuk pasah. Cuma cara pasah di rumah dua karung. Makanya nikah harus melalui jalur yang resmi. Diubah kaya nikah. Jalur yang resmi tentunya KUA. Dengan dicatat tanggal sekian, bulan sekian, demikian antara sepasang suami istri setelah melaksanakan akad nikah. Apabila terjadi hal-hal yang membolehkan pasah yang diantaranya nafkah, lapor kepada KUA. KUA nanti behoi periksa nalam jadi tangganya drone dua suami istri menyokana gehe suami le nyo laporan dari istri yang pun nafkah betul menyoka akui baru menyokana kira nafkah segera suami istri akan ke pasar yang kalau nanti iban tanggapan suami akui tinggal akan lumpuh kepre kemudian tinggal pihak itu pun dan karena hak oleh KUA untuk berpasah drone dengan suami. Jadi antara istri dengan suami mempasah mesti di jalur yang kagetunya oleh syarah yaitu hakim. Karena walaupun KUA-nya ke hakim, kalau pernah bertanya sama wadir dalam pengajian orangnya, naha untuk dan wali hakim dan naha untuk meluruskan perkara-perkara yang terjadi di antara suami istri dalam rumah tangga. Demikian. Ada yang ingin bertanya langsung? Baik, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti pengajian dengan Abu dan sudah dapat pelajaran yang memang sangat luar biasa bagi kami para ibu-ibu yang sudah tahu, setidaknya kami sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk keluar dari rumah. Jadi tadi sudah dibahas sama Abu, kita perempuan baru boleh kita keluar rumah kalau belajar fardhu ain. Jadi Abu misalnya
kita setelah belajar fardhu'in dengan izin suami. Pulang dari pengajian, kita para ibu mungkin ada yang masih duduk mau ngopi dulu sama kawan-kawan. Nah, kami mau tanya bagaimana hukumnya itu, Abu? Terima kasih, mohon penjelasan dari Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tergantung kebiasaan. Karena dalam kaidah fikih al-adatu muhakkamatun, sesuatu yang telah terjadi kebiasaan itu diposisikan sebagai hukum. Jadi harus jelas apakah suami saat dia memberi izin mencari ilmu fardhu'in, pulangnya ngopi-ngopi dulu, ngobrol dulu sama kawan. Kalau sudah terjadi kebiasaan, berarti suami tatkala mengizinkan istrinya menuntut ilmu fardhu'in, termasuk di dalamnya ngopi dan ngobrol. Menguntungkan kan? Panena orang yang saleh tidak gua rumah anak. Tetap nadeng berahaba ngan yang pulau mawa kai buka kafe dong anda dia pi sayang nampai mawa yang kan yang mungkin ja mall ja belanja lo. Jadi kata mah bacunya izin untuk belajar wa ma ya ta'allaqu bihi. Ada yang sangkut paut tetapi yang sudah berlaku adat yang diizinkan yang kebiasaan enak aja pendik ke ulunga gede. Yang sangkut paut dengan tebit biasanya sambil keluar belajar ada belanja, ngobrol dengan kawan, tegur sapa dengan jaring-jaring dan merumpuk enak menteng be luah tanah tapi menurut calum itu demikian. Baik, masih kita persilahkan. Baik, silahkan Ibu, mikrofonnya dibantu di belakang dulu. Operator tolong mikrofonnya dibantu. Oh deh. Salah pijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang mau tanya consider suami dengan istri, misalnya istri gemuyu berakapu bawa ragam, adik kendi ragam, alah malaslah lebih baik cerai aja lah, yang baru, nyenak kejadian nanti, malaslah lebih cerai aja lah, banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahan pada tabu mantannya dia urinang lagi ceri. Nyatanya ragam karena kalau urinang waktu kalau perintah ragam le urinang enggaknya gemita pen kemukawin nak kau bantuannya pegang kopi yang bunga. Buku lain yang perlu dibantunya kamu balik urinang lagi bantu kuragam anggap ni baik cerai aja yang kalau jatuh tapi yang kalau minsa untuk talak baik cerai aja kalau dicerai ya baik kalau tidak dicerai terus menerus tidak baik karena suami istri memerintah suami berarti uragamnya tim ya perintah-perintah le urinang cuma kawin nak so puput pu yang hak dengan puput kedol kembali
Kau rinang perintah yukubut bak uragam. Anak siap lebih baik cerai saja dari yang lain yang tim kerja. Urinangnya tim kerja, taunya memerintah saja. Demikian. Masih kita persilahkan untuk satu orang lagi penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama memperkenalkan nama Dok Fitriani, berasal dari Mibo, dan kena tanya Mbak Abu Mudi. Mengerti Allah jawab Abu, semua pekerjaan suami istri yang buat. Apakah suami istri berdosa? KB semua pekerjaan suami dikerjakan oleh istri. Yang pertanyaannya, adakah istri itu berdosa? Mudah-mudahan tidak berdosa. Kau bina buat suami hadro kerja motor, kerja rumah. Hadro suaminya kerja ulau, kerja rumah. Paling dosa tu. Galak berarti yang istri yang jempolan ya, payah kami dah anaknya. Anak payah bu ragam ni. Semua pekerjaan suami dilaksanakan oleh istri. Mudah-mudahan tidak berdosa. Menyonyo laganya pertanyaan lebih. Demikian. Baik, kita bacakan satu pertanyaan yang masuk dari via SMS. Assalamualaikum Abu, dengan kekurangan ilmu saya sadar bahwa banyak sekali dosa saya terhadap suami. Masalahnya suami saya sudah meninggal. Bagaimana cara saya meminta maaf kepada suami saya, Abu? Terima kasih. Terima kasih. Perbanyakkan doa. Hadiahkan pahala amal kebaikan kita. Karena menurut pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, seluruh amal kebaikan kita boleh dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal ataupun masih hidup. Jadi bina juga amal kebaikan katanya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di malamnya puna yang kebaikan dah hadiah pahala untuk suami. Tinggal urut akhirat Allah akan ditumpuk dua bak tumpuk. Tabak tumpuk hak suami atas isteri. Tabak tumpuk tu kebaikan isteri untuk suami. Ditanya mbak suami, silakan pilih yang mana. Pemandang dituntut hak gaknya yang dalam dikerjakan oleh isteri selama hidup gaknya, ataupun gaknya rela menerima kebaikan isteri untuk dia. Jadi hanya ubah payah bula, tamu terikah bula, wakaf tanah bula, di samping fahla kedua katanya dan niatkan untuk suami. Perbandingan ni yang kelaganya kira-kira wate urut akhirat getumpuk hak suami atau isteri dan hadiah fahla kebaikan isteri untuk suami. Beroh kepilih hadiah rumah keganyan baik tuntut li hak suami atau isteri. Demikian. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Abu. Masih kita bacakan satu pertanyaan yang masuk melalui via SMS. Assalamualaikum Abu, apakah berdosa seorang istri yang menegah suaminya untuk pulang ke rumah istri yang lain dan suami tersebut mentaati istri tersebut padahal istri tersebut sudah melebihi batas waktu? Apakah suami tersebut juga ikut dosa? Banduha mendosa. Ponile mendosa urentang. Karena hana hak gaknya getang suami pulang kepada istri yang lain. Karena agama telah membolehkan. Punya agama kagupo boleh patai uri hidang benge. Yang menurut lo
alih kena lun le urinang bangai. Padahal di saat suami menikah yang lain payah syukur, karena dijatah suami kembali kepada isteri yang lain, enggaknya ada peluang kena ditapeng, kena berbisnis yang jangan keluar pun di rumah kan juga barang dapur. Agaknya ahli ibadat 2 kali 24 jam pray dengan suami, dia berkesempatan untuk ibadat. Buana payah berdagun, baca anak payah gerak, khidmah anak payah. Ada cicit kagem kawin kedua, sarankan ketiga dan keempat ngale kereta. Nyan hargai kan? Kamu mau pegang karena kamu ragam, tetapi masih di jalur hukum analog melenceng. Jadi urinang getam suami ba urinang lain dosa, agam pimnya agam bangai getaan keinang nian dum urinang yang lain pua anak lain urinang kan tinggal aja kudu dia tam-tam gak nyawa. Demikian. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesi yang pertama sudah selesai untuk pengajian kitab yang pertama. Maka sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan kitab yang selanjutnya, Aqidatul Najin, halaman halaman 4 baris ke-14 Kemudian sebelum aku melanjutkan kitab tersebut, marilah sama-sama kita dengarkan qasidah yang dipimpin oleh Tunku Adnani kepada Tunku Adnani. Waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa hubbukum kaifa ma'awakum man man ana
hanya doaku panjat selalu, Allah balas di akhirat nanti, tak terbalas jasamu guru atas ilmu yang engkau beri. Hanya doaku panjat selalu, Allah balas di akhirat nanti. Sehat selalu wahai guru kami yang setia membimbing kami, tak kenal lelah dalam mengabdi, mempertahankan syariat Nabi. Tasawuf Imam Al-Ghazali, itulah murad dari Tastafid. Ilmu fiqih mazhab Syafi'i, i'tiqad Imam Al-Ash'ari. Tasawuf Imam Al-Ghazali, itulah misi dari Tastafid. Marilah kita kuatkan diri, mengamal ilmu yang guru beri. Mari kita tanam di hati, aswaja selalu kemanapun pergi. وكف
العباد حبيب الله يا خير البرايا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Adnani. Maka untuk menghematkan waktu, pengajian Tasawuf Muslimah Kitab Aqidatul Najin halaman 4 baris ke-14 dari bawah kepada Abu kami persilahkan dengan segala hormat. Dan ketahui olehmu bahwa Rasul itu maknanya pada lawat yang dibangkitkan daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Berikut kata-kata Rasul yang geno-geno pengertian kata-kata Rasul pada lawat dan pada istilah. Menyamana Rasul pada lawat urim tak kirim dari satu kampung kepada kampung yang lain, dan pada istilah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarak yang beramal ia dengan dia dan disuruh akan dia dengan menyampaikan dia. Mencoba istilah yang bikin Rasul orang yang naten wahyu kepada orangnya, yang wahyunya datang daripada agama untuk geamal kedo dan disampaikan kepada orang lain. Dan jikalau tiada disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun, maka tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Jadi menyo Rasul di samping beramal kedona giyu putruk perintah syarak kepada orang lain.
Jadi tugas Rasul amal dan menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan menyun Nabi hanya untuk beramal kedua menteng, hanya menyampaikan kepada orang lain. Maka di sini jetakeun titip Rasul na Nabi di dalam dan hana titip Nabi itu Rasul. Maka di antara keduanya itu umum dan khusus mutlak. Nyo perbandingan kalimat Rasul dan Nabi dalam ilmu ma'ani umum khusus mutlak. Bermula murad dengan Rasul pada kalam musannaf itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam matan kitabnya didikut mencukup dengan kata-kata Rasul yang maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah bermula mengucap basmalah dan alhamdulillah dan selawat dan salam atas penghulu kita. Demikian lagi mengucap dua kalimat syahadat dan doa bagi dua ibu bapa. Maka sekalian itu sunat jua pada mazhab imam kita Syafi'i. Melainkan mengucap basmalah dan salawat dan dua kalimat syahadat pada tiap-tiap sembahyang. Jadi waktu tak kemaran tak mulai tak baca basmalah, tak baca alhamdulillah, selawat dan salim, menancit menyata kemarang tak tulis basmalah, alhamdulillah, selawat dan salim yang hukum di sunat dan menancit dua kalimat syahadat menurut pandangan mazhab Syafi'i. Hanafi basmalah, selawat dan dua kalimat syahadat dalam sembahyang yang sunat maka yaitu wajib. Bersalahan pada mazhab Imam Malik, beda pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik, maka mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali dengan syarat ia niatkan yang wajib atasnya. Menurut Imam Syafi'i wajib dalam sembahyang. Imam Malik seumur hidup tiga payah takun basmalah, selawat, alhamdulillah dan dua kalimat syahadat dan niatkan atanya yang wajib. Tambih bermula hukum mengucap basmalah itu 4 wajah. Ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat dan ada kalanya haram dan ada kalanya makruh. Hukum mengucap basmalah. Na wajib, na sunat, na haram, na makruh. Maka yang wajib itu basmalah pada membaca Fatihah di dalam sembahyang. Baca basmalah yang wajib waktu kena baca Fatihah dalam sembahyang. Dan yang sunat itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, padahal bukan zikir semata-mata. Yang sunat membaca basmalah bak buat yang gat bak pandangan agama, yang kan zikir, yang kena merati la ilaha illallah nyan hana bismillah. Nyana urang gepupuhun zikir dengan bismillah nyan kan maling kan thaleh bangai. Tajakkeun ada yang hana diperintah di agama. Menyahana perintah takkeun hana dibifala, bahkan sia-sia menteng. Jadi menyohon yang namanya zikir langsung zikir. Boh zikirnya Allah, boh zikirnya la ilaha illallah dan sebagainya. Hana pakai bismillah pada awalnya. Dan tiada syarat tuntut suruh memulai dengan yang lainnya. Nyahana perintah dalam agama giyu puphun non pulain yang sunat, maka sunat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menyo na perintah ngenken basmalahnya hana ta mulai dengan basmalah, antara lain
di saat bertemu muslim dengan muslim, muslimat dengan muslimat, geyu memberi salam. Nyan hana bismillah. Nyona urang ate melompo gekun bismillah ile dudo baru gubi talim nyan lagi bunuji kon tale kon malim tapi bangai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bangai. Termasuk memberi salam di saat berpidato, di saat memulaikan pengajian yang hana pakai bismillah. Menancin temayang dia mulai dengan takbir hana bismillah. Dekedina urang ledang kapai kiblat bismillahirrahmanirrahim usalli Allahu akbar nyan pi lagi gunoji kon malim kon taleh tapi bangai pakai bismillah ba tempat yang hana disunatkan karena dimulai dengan takbir. Yang namanya sembahyang kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, tidak pakai bismillah kecuali gedanya orang wihwe disunatkan baca surat An-Nas yang bismillah bukan untuk sembahyang, bismillah untuk baca surat An-Nas. Menancin orang ke atau podium saat gena ada podium atau ada mimbar dibaca bismillah untuk kan untuk berhadapan dengan audien. Di saat berhadapan dengan audien yang disunahkan memberi salam. Dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram jadi, yakni bukan haramnya itu aridi. Maka haram kita mulai dengan basmalah seperti berzina. Ini jikalau tiada dikasat menghinakan nama Allah, dan jika ia kasat yang demikian itu niscaya jadi kafir ya. Contoh basmalah yang haram, bak tempat yang haram zati, karena harimna dua, na zati dan na aridi. Yang harim tak ucapkan basmalah pada harim zati yang dicontohkan itu dengan berzina. Nyampi harim menteng tak ucapkan basmalah wate berzina, menyohana takasat menghinakan nama Allah. Menyohana dalam hati kita yang menghinakan nama Allah pada perbuatan zina jadi kafir. Dan yang makruh mengucap basmalah itu pada segala pekerjaan yang makruh yang tadi, seperti melihat farad istri, maka makruh mengucapkan basmalah memulai melihat dia. Basmalah yang makruh di tadi menyohina mencontohkan keadaan kemaluan istri dan menyatakan basmalah hukum di makruh. Dan keluar dengan haram dari itu haram ardi, seperti mengambil wudu dengan air yang dirampas. Guna contoh haram tadi yang haram tak ucapkan basmalah berzina. Contoh haram ardi yang hana haram tak ucapkan basmalah datung wudu dengan ia yang ikubah legop untuk keperluan roji. Daco ditanya daya tu semayang yang baca basmalah hinan hana harim karena kan harim zati tapi harim aridi. Demikian lagi keluar dengan kata makruh tadi itu makruh aridi, seperti makan bawang mentah. Yang harim yang makruh tadi baca bismillah, yang makruh baca bismillah babut yang makruh tadi keluar makruh aridi, dicontohkan orang baju bawang mentah. Jadi bismillah makruh baju bawang yang pernah kekeli orang rukun yang salah, karena baju bawang makruh aridi yang makruh ke basmalah. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunat dimulai dengan basmalah, yaitu harim aridi, mengambil wudu dengan air rampasan, dan baju bawang mentah. Kemudian katanya, kemudian selanjutnya
matan kitabnya kullu ya'lam annal hukmal aqliyah yang asiru fi salasati aqsamin. Ketahui olehmu bahwasa tadi benarnya bahasanya bahwasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Hukum akal, mana hukum akal? Sesuatu yang ditemui secara filsafat atau logika tanpa ada perintah daripada syarak. Hukum akal dibagi daya. Hanya sungguhnya mendatang oleh musannif dengan jumlah ini karena bertimbangan bertempatan maksud dengan dia dan karena intifa dengan dia pada maksud. Maka jumlah ini mukaddimah kitab, bukan mukaddimah ilmu. Jadi pembahasan hukum akal kepada al-heruh pembahian yang merupakan mukaddimah dari kitab jin dan mukaddimah ilmu. Adapun mukaddimah ilmu itu yaitu mabadi yang 10 menyontuh ilmu mukaddimah itu segala yang masuk dalam mempelajari sebuah ilmu harus damaklumi ile mabadi yang itu yang nanti akan datang sebutnya. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah hendak kemal itu hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini. Menyebutnya kena terjadi tabah-tabah ilmu yang lebih sempurna, pelajarilah permulaan yang itu, yaitu yang datang oleh setengah mereka itu dengan katanya yang tiupnya disebut dalam tabah natang. Mabadi itu disebut dalam tabah natang inna mabadiya kulli fanin asyaratun. Bahwa sungguh permulaan tiap-tiap bidang ilmu itu 10. Beranggapu ilmu yang akan pelajari, nah masing-masing mabadi itu. Al-haddu yang pertama definisi daripada ilmu tersebut, wal maudu dan subjek, kemudian samarah faedah daripada ilmu tersebut dan kelebihan mempelajarinya dan perbandingan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain dan pencetus atau pencipta dan nama dan tempat mengambil ilmu tersebut. Hukum syar'i masail. Hukum agama itu timbul beberapa masalah dalam pembahasan membagi fikih. Masail, masalah yang dibahaskan antara qadiyah yang disusun daripada jumlah-jumlah dan ba'ad dengan ba'ad antara satu mabadi dengan satu mabadi yang lain. Ittafaqum madalain wa mandaral jami' hadza syarafa, dan barang siapa mengetahui sekalian mabadi 10 di titik ilmu meliputi ia akan kemuliaan. Yang karu lumbuh mana mangara rahina mana yang huyuk, bahwasanya mabadi tiap-tiap ilmu itu 10 perkara. Pertama hak ilmu, definisi, dan kedua tempat hantaran, mana tempat hantaran yang bicara pokok tentang ilmu tersebut, istilah bahasa Indonesia pokok atau subjek. Dan ketiga faedah, faedah dan merunawa ilmiahnya, dan keempat kelebihannya fadilat, dan kelima nisbah perbandingan antara ilmunya dengan ilmu yang lain, dan keenam orang yang menghantarkan dia, penciptanya, dan ketujuh namanya ilmu, dan kedelapan tempat ambilnya yaitu hukum syarak, kitab, Quran dan hadis, dan kesembilan hukum syarak, dan ke-10 masalah. Dari setengah mereka itu memadai ia dengan setengahnya, dan barang siapa mengetahui ia sekalian yang 10 itu niscaya menghabisi ia akan kemuliaannya.
menyokatan damang dalam tawasul ini kali tak pelajari maka disipluknya kita nyoka tak pelajari ilmunya dengan secara kemuliaan yang sempurna. Maka perlahannya yakni ta'rif ilmu tauhid itu yaitu karena kitab yang kita pelajarinya adalah ilmu tauhid. Salah satu daripada mabadi diplom kuno adalah hak ataupun definisi. Yang ke definisi ilmu tauhid yaitu ilmu yang dibahas padanya daripada isbatkan akaid yang dibangsakan kepada agama. yang gekun ilmu tauhid tabuh ilmu yang gekupaskan di dalamnya tentang adanya segala i'tikad dalam bidang tauhid yang dibangsakan kepada agama, akidah agama yang diambilkan daripada dalilnya. Kemudian akidah agamanya kan dicipta oleh para ulama. Nah sumber, nah dalil yang diyakinkan, dalil pun kan dalil secara dhanni tetapi dalil yakini dan katakil yang definisi pendapat yang utama. Nah pendapat lain yang naik mengisbatkan zat itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baru dan tiada hampa daripada segala sifat. Yang gekun tauhid tak pegah zat Allah, yang zat Allah yang hanya menyerupai dengan zat yang lain dan hanya kosong daripada sifat, karena Allah kombinasi di antara zat dan sifat. Yang tauhid tak pegah adanya zat dan sifat yang pendapat lain. Dan tempat hantarnya itu zat Allah Ta'ala. Pak Gico ilmu tauhid zat Allah, pembahasan pokok tentang zat Allah Ta'ala dan zat segala rasulnya, daripada sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Di segi kita berbicara tentang zat Allah dan Rasul yang rukun ilmu tauhid, berbicara tentang apa yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus pada zat Allah, dan dihantarkan atas mungkin daripada sekira-kira bahwasanya hendak mengambil dalil dengan dia atas wujud sani, yaitu Tuhan yang berbuat dia. Jadi pokok pembicaraan dalam ilmu tauhid adalah berdasarkan sesuatu yang mungkin. Takluk ilmu tauhid membicarakan sesuatu yang mungkin. Itu yang pertama adalah adanya Allah sebagai pencipta yang berbuat dengan dia. Allah selalu berbuat dengan menciptakan segala sesuatu. Dihantarkan dia atas sama'iyat sebagai dalil adanya Allah yang berbuat segala sesuatu. Ada dalil sam'i, artinya segala perkara yang didengar daripada Nabi, daripada sekira-kira intikannya. Keterangan Allah ngebubut sesuatu berdasarkan itikad ditanya terhadap Allah. Dan faedahnya, faedah tamrono ilmu tauhid itu mengenal segala sifat Allah dan sifat segala rasulnya, dan dengan segala burhan yang katanya, dan berlalulah kemenangan dengan saadah yang berkekalan. Faedah kita yang belajar ilmu tauhid nak taduri Allah, duri Allah kan lagi muduri sesama kita yang manusia. Tekalan rupa tak perkenalkan nama, tak pegang lampung yang menyudahnya muduri, tetapi muduri dengan Allah melalui sifat Allah dan dalil yang katanya, yang akhirnya kita akan beroleh kebahagiaan di negara akhirat yang berkekalan. Dan kelebihannya itu fadilat tamrono ilmu tauhid
bahwasanya terlebih mulia daripada segala ilmu. Ilmu tauhidnya merupakan ilmu yang paling mulia memandang dengan ilmu yang lain, karena keadaannya bergantung ia dengan zat Allah. Bahkan paling mulia ilmu tauhid karena dibahas tentang zat Allah dan zat segala rasulnya dan barang yang mengikut ia. Akan demikian itu membahas tentang zat Allah, zat Rasul dan sesuatu yang sangkut paut dengannya. Dan yang bergantung itu mulia ia dengan sebab melihat tempat digantungkannya. Segala sesuatu yang lain yang sangkut paut dengan pembahasan zat Allah dan zat Rasul ikut mulia cip karena mulianya zat Allah dan zat Rasul. Dan nisbahnya perbandingan ilmu tauhid dengan ilmu yang lain, bahwasanya asal segala ilmu dan barang yang lainnya itu furu' daripadanya. Perbandingan ilmu tauhid dengan ilmu yang lain, ilmu tauhid pokok, ilmu yang lain cabang. Dan orang yang menghantarkan dia itu Abu Hasan Al-Asy'ari, sekarang kitab tauhid, yang pegang kitab tauhid pada ayat dalam Al-Quran la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ilmu tauhid yang termasuk kitab yang akan kita baca bukunya dari karangan ciptaan Abu Hasan Asy'ari. Dan segala mereka yang mengikut oleh mereka itu akan dia kenggangan madang dan termasuk ulama-ulama lain yang ikut jejak Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua agaknya bekerja sama untuk menciptakan ilmu tauhid yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Dan yang mengikut akan dia termasuk ulama-ulama lain yang ikut Abu Mansur Al-Maturidi, dan namanya ilmu tauhid. Dan ilmu yang ditulis dalam kitabnya ilmu tauhid dan ilmu kalam, dua bohnan yang taban. Buku tulis ilmu tauhid, buku tulis ilmu kalam, yang maksud ilmu yang membahas tentang zat Allah dan Rasul. Dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahwa bagi ilmu ini 8 namanya. Nah, ulama juga ilmu tauhid kan 26, kan hanya ilmu tauhid dan ilmu kalam, bahkan itu 80 nama. Dan tempat keluarnya daripada kitab Allah dan hadis dan dalil akal. Sumber ilmu tauhid lebo Al-Quran, hadis dan akal. Dan hukum syara padanya wajib fardhu ain. Hukum agama tentang mempelajari ilmu tauhid wajib fardhu ain atas tiap-tiap mukallaf dari laki dan perempuan. Fardhu ain ditujukan atas perorangan ataupun individu, bukan kelompok. Jadi wajib belajar ilmu tauhid tiap-tiap individu yang mukallaf. Dan segala masalahnya itu hukumnya, dan masalah yang geblok dalam ilmu tauhid hukum yang dibahas padanya, hukum-hukum etika yang dibahas dalam ilmu tauhid yang masalah daripada yang wajib dan jaiz dan mustahil. Karena hukum dalam ilmu tauhid kan fardu, sunat, wajib, tetapi wajib, mustahil dan harus. Dan tiada tersembunyi bahwasanya kitab dan tiada tersembunyi bahwasanya kata musannaf Islam itu daripada diwadahkan bagi bahwa istiamalkan pada kitab bagi muayyan. Dapat ditanya maklum karena itu dalam agama ditanya kata-kata pengarang i'lam, yang i'lam diwadah bagi dipakai untuk khitab kepada orang yang tertentu. Wadaikan i'lam yang ditujukan kepada orang yang tertentu, tetapi diistiamalkan dia oleh musannif pada kitab akan tiap-tiap orang yang menilai pada mukadimah ini. Pengarang kitabnya i'lamnya kan kepada
urang-urang tertentu, tapi kalau pakai itu kepada urang yang nakalan mukadimah kitanya daripada orang yang mungkin daripadanya mendapat akan ilmu, tapi urang-urang yang kalan kitanya yang mungkin memperoleh ilmu atau yang akan dibahas ke kenang ketujukan kata-kata yang lain. Bermula makna pengetahuan itu yaitu mendapat akan sesuatu yang berbetulan dengan hakikatnya. Nyakeun pengetahuan yang tertipu sesuatu yang lagi kejadian roji. Bermula kaul yang sebenar bahawa ilmu dan ma'rifah itu bersamaan. Pendapat yang betul antara kata-kata ilmu dan ma'rifah sama keduanya. Melainkan bahwasanya diitlakkan atas Allah Ta'ala itu alim, tidak harus diitlakkan atasnya arif. Menyangka Allah Ta'ala walaupun sama ma'rifah dengan ilmu, hanyatakan Allahnya arif, bayatakan Allahnya alim. Karena bahwa ma'rifah itu menyerupai ia akan mendahulukan jahil bersalahan ilmu. Bahkan hanyatakan arif ke Allah. Karena kata-kata ma'rifah awaile hana tertipu, duda baru tertipu. Sedangkan Allah hanya lagi hanya jahile duda baru umpuk. Beda dengan ilmu. Ilmu hana didahului oleh jahil. Pun kan lagi berilmu. Maka kepada Allah hanya kun arif yang ditakun alim. Dan keluar dengan kata pengetahuan itu 4 perkara. Okun pengetahuan yang betul itu bir. Yang pertama jahil. Jahil kan pengetahuan, yaitu terbagi ia atas 2 bahagi. Pertama jahil wasit namanya, yaitu tiada mengetahui sekali-kali, seperti dikata orang begini, apa kata engkau? Alam ini kadimkah atau baharu? Yang pun nilai jahil wasit nanti. Jahil itu bagi 2, yang pun jahil wasit, yaitu hana mupung tapu. Dikadina orang bertanya alamnya kadim atau baharu. Hanya tahu. Maka tiada aku ketahui sekali-kali. Mana orang